Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ardiansyah dengan NIM 903001119136, kelas Ilmu Ekonomi D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester studi demografi. Baiklah, sebelum masuk pada topik inti, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman, SPD, MSI, selaku dosen pengampu. Soal pertama, proses transisi penduduk terdiri atas 4 tahapan, yaitu tahap pertama adalah tahap yang dilalui oleh masyarakat praindustri, yaitu ketika angka kelahiran dan kematian sama-sama tinggi. Pada tahap ini, angka kelahiran cukup tinggi karena banyak anak diperlakukan untuk mengurus lahan pertanian, serta angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup yang rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Tahap kedua adalah tahap yang dilalui oleh negara berkembang, yaitu ketika angka kematian menurun drastis sementara angka kelahiran masih tetap tinggi. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya pangan dan penyediaan sanitasi yang lebih baik, sehingga harapan hidup bertambah dan risiko penyakit berkurang. Tahap ketiga, yaitu tahap di mana angka kelahiran menurun menyusul angka kematian. Hal tersebut terjadi berkat faktor-faktor kesuburan seperti ketersediaan kontrasepsi, peningkatan gaji, urbanisasi, berkurangnya praktek pertanian subsisten, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan, bertambahnya biaya investasi orang tua untuk anak-anak, dan perubahan-perubahan sosial lainnya. Tahap keempat, yaitu tahap di mana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Tingkat kelahiran dapat menurun hingga mengakibatkan penurunan jumlah penduduk, seperti yang terjadi di Jerman, Italia, dan Jepang. Meskipun demikian, tingkat kematian mungkin akan tetap rendah atau sedikit bertambah akibat kemunculan penyakit yang dipicu oleh gaya hidup penduduk dan kurangnya olahraga seperti obesitas dan gangguan kesehatan lainnya. Soal kedua, indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan meliputi yang pertama, indikator demografis, yaitu indikator dalam analisis kependudukan yang meliputi jumlah penduduk, struktur penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, pengendalian kelahiran atau fertilitas, penurunan angka kematian atau mortalitas, dan pengarahan mobilitas penduduk. Jika komponen demografis ini dapat ditata menuju pertumbuhan penduduk yang seimbang, dapat dipastikan tidak akan mempengaruhi komponen non-demografis. Yang kedua, indikator non-demografis, yaitu indikator dalam analisa kependudukan yang berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan, seperti persentase penduduk miskin, persentase keluarga prasejahtera maupun sejahtera, indeks pembangunan manusia, indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks daya beli, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan setengah penganggur. 3 model piramida penduduk meliputi yang pertama, piramida ekspansif, yaitu piramida yang terjadi apabila sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Adapun karakteristik piramida ekspansif yaitu sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, dan sebagainya. Yang kedua, piramida konstruktif adalah piramida yang terjadi apabila sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur tua. Adapun karakteristik piramida konstruktif yaitu jumlah kelompok umur muda sedikit, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup, dan sebagainya. Yang ketiga, piramida stasioner adalah piramida yang terjadi apabila jumlah penduduk tiap kelompok muda, dewasa, dan tua relatif seimbang. Adapun karakteristik piramida stasioner yaitu angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian, jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama, pertumbuhan penduduknya kecil. Soal ketiga, sumber data demografis penduduk secara umum terbagi atas 3, yaitu yang pertama, sensus penduduk merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh
yang ada di suatu wilayah, baik penduduk de jure maupun de facto. Sensus penduduk juga memiliki tingkat keakuratan data yang cukup tinggi karena mencatat secara langsung penduduk di wilayah administrasi, setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Di Indonesia, biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, survei penduduk merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi metode pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Survei penduduk memiliki tingkat keakuratan data yang rendah karena hanya menggunakan sampel beberapa penduduk atau tidak secara keseluruhan. Yang ketiga, registrasi penduduk merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, perkawinan, perceraian, dan beberapa data vital kependudukan lainnya. Di Indonesia, biasanya registrasi penduduk dilaksanakan tiap waktu oleh Direktorat Jenderal atau Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Soal keempat, pendekatan dalam teori fertilitas terdiri atas dua, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan ekonomi. Yang pertama, pendekatan sosial tentang fertilitas merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan sosial terhadap fertilitas. Secara umum, keterkaitan faktor sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan umur pertama menikah terhadap fertilitas sangat erat, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan dan pekerjaan, baik perempuan dan pria, akan berpengaruh negatif terhadap fertilitas. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan lebih paham mengenai jumlah anak yang seharusnya dilahirkan, lebih paham terhadap pencegahan kelahiran atau kehamilan dengan metode kontrasepsi atau KB, serta lebih menekankan pada tingkat kesejahteraan dan keluarga ideal atau tidak berfokus pada beberapa banyak anak yang harus dimiliki. Mereka lebih memiliki jumlah anak lebih sedikit karena beberapa pertimbangan seperti efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan anak. Dari sisi usia pertama menikah, usia menikah pertama relatif muda, lebih kecil dari 30 tahun berdampak positif terhadap jumlah kelahiran. Sebaliknya, usia menikah pertama relatif tua atau di atas 35 tahun berdampak negatif terhadap jumlah kelahiran. Yang kedua, pendekatan ekonomi tentang fertilitas merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan ekonomi terhadap fertilitas. Secara umum, faktor ekonomi seperti tingkat penghasilan, pengeluaran atau biaya, selera terhadap utilitas, dan kualitas anak sangat erat kaitannya terhadap fertilitas, di mana faktor pendapatan berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas. Terdapatnya pengaruh negatif tersebut karena adanya asumsi bahwa pendapatan yang tinggi umumnya mengharapkan keluarga kecil bahagia dengan mempertimbangkan beban ketergantungan atau defensive ratio seorang anak. Artinya, kesejahteraan keluarga, terutama mengenai jumlah keluarga yang ideal, dan memperhatikan kualitas atau nilai anak yang diinginkan, bukan berapa banyak jumlah anak yang harus dimiliki atau dilahirkan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah anak atau belum dan atau tidak produktif, maka nilai diferensi rasio semakin besar, sehingga pada gilirannya semakin besar pula beban keluarga atau pengeluaran orang tua untuk menanggung kebutuhan mereka, baik kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan lainnya. Dari tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa untuk mencari nilai GFR dan ASFR digunakan metode sebagai berikut. Pertama, GFR, yaitu banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita yang berusia 15-49 tahun dalam 1 tahun. Untuk mencari nilai GFR digunakan rumus GFR sama dengan B per PV dikali K, di mana GFR sama dengan tingkat fertilitas umum, B sama dengan jumlah kelahiran dalam 1 tahun, BF sama dengan jumlah penduduk wanita yang berumur 15-49 tahun pada pertengahan tahun, K sama dengan bilangan konstanta yang bernilai 1000, sehingga nilai untuk GFR sama dengan 59 per 1800 dikali 1000 sama dengan 32,7. Jadi, dari 1800 wanita berumur 15-49 tahun, terdapat kelahiran sebesar 32,7 atau dapat dibulatkan menjadi 33 bayi. Kedua, ASFR, yaitu banyaknya kelahiran setiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Untuk mencari nilai ASFR digunakan rumus ASFR sama dengan BX per PX dikali K, di mana ASFR sama dengan
angka kelahiran umum tertentu, BX sama dengan bayi yang dilahirkan wanita umur tertentu, BX sama dengan jumlah wanita umur tertentu pada pertengahan tahun, K sama dengan bilangan konstanta yang bernilai 1000. Untuk nilai ASFR-nya dapat kita lihat pada tabel di samping, di mana untuk usia 15 sampai 19 tahun nilai ASFR-nya sebesar 20. Untuk usia 20 sampai 24 tahun nilai ASFR-nya sebesar 20. Untuk usia 25 sampai 29 tahun nilai ASFR-nya sebesar 20. Untuk usia 30 sampai 34 tahun nilai ASFR-nya sebesar 50. Untuk usia 35 sampai 39 tahun nilai ASFR-nya sebesar 48,5. Usia 40 sampai 44 tahun nilai ASFR-nya sebesar 33,3. Untuk usia 45 sampai 49 nilai ASFR-nya sebesar 20. Soal ke-6, standarisasi dalam analisis mortalitas merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atas angka kematian antar waktu atau daerah dengan metode perbandingan populasi yang memiliki komposisi umur yang relatif sama. Standarisasi mortalitas dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama standarisasi langsung, yaitu standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan ASDR dari penduduk yang akan dibandingkan. Yang kedua, standarisasi tidak langsung, yaitu standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian umur tertentu atau ASDR standar untuk diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Demikianlah presentasi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya paparkan menjadi sumber pengetahuan baru untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.